Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua masih sempat bertemu di video kali ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membawa umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran. Pasti dari kalian ada yang berpikir, wah, ternyata lingkungan bisa dijadikan media pembelajaran ya? Ya, betul sekali. Lingkungan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, kita tidak mesti belajar dalam kelas. Guru yang kreatif maka bisa mencari alternatif lain agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran. Nah, salah satu alternatifnya adalah belajar di luar kelas atau memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilakukan agar dilakukan untuk pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Nah, tanpa saya lebih jauh lagi, kita akan membahas yang pertama itu mengenai apa sih itu lingkungan. Nah, lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak bermanfaat terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Lingkungan merupakan bagian dari manusia, khususnya bagi peserta didik, untuk hidup berinteraksi dengan sesamanya. Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, apabila seorang guru mengajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka pembelajaran akan lebih bermakna karena para peserta didik dihadapkan pada kenyataan dan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian, tujuan pemanfaatan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar adalah untuk mengupayakan agar terjadi proses komunikasi atau interaksi antara sekolah, khususnya para peserta didik, dan masyarakat. Interaksi yang baik akan menumbuhkan saling pengertian antara kedua pihak sehingga miskomunikasi tidak akan terjadi. Harapannya terjadinya peningkatan relevansi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Oke, dengan adanya pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran ini, guru juga berharap peserta didik akan lebih akrab dengan lingkungan sehingga menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan sekitarnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, kelebihan dan kelemahan menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, membawa kelas atau para peserta didik keluar kelas dalam rangka kegiatan belajar tidak terbatas waktu. Artinya, tidak selalu memakan waktu yang lama, tapi bisa saja dalam 1 atau 2 jam pelajaran bergantung kepada apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna disebabkan para peserta didik dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami. Baik, sehingga lebih nyata, lebih faktual, kebenarannya lebih dipertanggungjawabkan. Kemudian keuntungan yang dapat diperoleh penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran antara lain, yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar peserta didik akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga,
bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan dan menguji fakta. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Kemudian, yang keenam, siswa lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dan kehidupan di sekitarnya serta dapat menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan. Kelemahan dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu antara lain, yang pertama, tidak seperti pelajaran dalam kelas, pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang-matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pelajaran berlangsung. Adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja. Baik, kemudian dilanjutkan di dalam kelas. Banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan dalam kelas. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya dulu karena masih ada teman-teman saya yang akan melanjutkan materi selanjutnya yang berkaitan juga dengan lingkungan sebagai media pembelajaran sesuai dengan topik kelompok kami dari klaster 2. Baik teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Materi akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Sampai di sini dulu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya mohon sebelum saya mengakhiri video ini, mohon di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Insya Allah nanti akan berguna di suatu saat nanti. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Yumkin hakadha ini afwan ala kulli khoto'i. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.